Halo guys. Halo dulu kok. Halo. Ya kita kembali lagi di lupa masker. Oke. Boleh lepas masker. Kan sudah jaga jarak ya. Sudah. Ya. Kita kembali lagi di Favorite Talks episode 3. Kebetulan sekarang sama Cindy. Nah ini Cindy ada partner namanya Ko Heri. Ya, say hi Ko. Hai lagi. Ko Heri udah berapa lama sih di Valbury? Saya khususnya di sini sudah 8 tahun. 8 tahun ya, lama Paul. Ya enggak juga sih. Ya. Masih ada yang lebih lama ya. Iya, apa namanya? Ini nih, Ko Heri ini dia itu di sini salah satu analis kita ya. Salah satu analis kita dan dia lebih mendalami ini ya, Euro, forex ya, forex terutama euro sama pound sterling. Iya. Itu kenapa sih Ko Heri lebih milih mendalami itu? Soalnya dikarenakan gini ya, sebelumnya itu mungkin secara tidak sengaja saya itu mengikuti berita tentang seperti halnya euro, apa itu stimulus dan juga waktu 2016 kayaknya itu ya, 2016 itu ada terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan di euro dan itu saya mengikuti banget. Nah, itu dampaknya apa kok jadinya? Waduh, sampai itu yang namanya Swiss franc ya, Swiss franc itu sampai ada pengetatan suku bunga, dia bergerak begitu sampai 3.000 pip. Wow, itu iya, jadi itu benar-benar grafiknya USD CHF itu turun begitu tajam sekali ya, itu banyak sekali yang ras ya di situ ya. Dan juga euro itu lagi turun-turunnya karena inflasi yang begitu tidak terkontrol dan juga tingkat pengangguran yang begitu banyak waktu itu. Khususnya waktu itu di tahun 2016 itu Yunani ya, Greece. Itu parah sekali dan juga Kenapa itu? Wah, itu sampai gak karu-karuan ya, itu sampai dulu waktu itu presiden Euro itu Mario Draghi ya, itu sampai ngomong terus terang ini inflasi sudah tidak terkontrol dan lain-lain, itu sudah turun gak karu-karuan euronya. Saya mengikuti itu terus sampai akhirnya barusan ini tahun 2018 itu ada isu Brexit. Ya itu aku lihat di grafik dia sampai naik ya. Iya, sempat naik juga kan dikarenakan Brexit. Nah, itu nanti saya ceritakan kenapa Brexit begitu hebohnya. Tapi, ya kan. Brexit nggak selesai kelihatannya. Belum selesai juga ya, pada ngasih apa itu proposal ditolak terus ya kacau juga. Boris juga sampai pusing kan itu gimana caranya untuk keluar dari zona Eropa. Karakteristik kalau untuk pound sterling itu memang mirip-mirip dengan euro ya, dikarenakan di satu kawasan Uni Eropa. Bahkan sebelumnya Inggris itu salah satu negara Uni Eropa juga. Ya. Jujur saja sekarang Uni Eropa itu bercokol di satu negara, yaitu Jerman. Just it, cuman itu aja negara yang punya tingkat, maksudnya tuh ketahanan ekonomi yang cukup tinggi. Baik banget sih kalau Jerman itu. Iya, Jerman. Mulai dari pengobatannya, industri obat-obatannya, terus teknologi dalam segi otomotif juga dan lain-lain ya kan. Negara yang lain, jujur saya katakan hancur. Iya kan. Jadi dia cuma bergandol pada Jerman doang. Dan Inggris, itulah kenapa Inggris dia ingin keluar dari zona Eropa. Dan itu pun Inggris sendiri juga tidak punya uang. Oh, kok bisa bilang gitu? Itulah kenapa dia ingin keluar dari zona Eropa. Jadinya biar dia Oke, gini deh, saya cerita sedikit ya. Ini seru nih. Kenapa sih terjadi yang namanya Brexit? Kenapa tuh? Nah, contoh ini. Saya punya teman A, B, C ya. A, B, C, D. Ya terserah berapa banyak orang, maksudnya tuh negara Uni Eropa ya. Terus ada satu teman saya ini krisis.
Oke kan, krisis. Akhirnya kita sebagai teman-temannya ini kan urunan. Ya, bantuin dia. Bantuin kan? Biar nggak kolaps. Bantuin. Sudah dibantu. Ternyata bukan dia doang. Ternyata si C misalnya lagi. Krisis juga. Akhirnya bantuin lagi kan? Ya. Terus. Lah kok hampir semua kena krisis gitu loh. Ya kan? Ya Jerman sih dengan negara yang cukup ketahanan ekonomi yang cukup bagus, ya oke aja sih gitu loh. Yang Inggris, yang Inggris. Sebentar. Ini kok duit saya kok habis jadinya. Bingung dia. Bingung kan? Ya kalau kayak gini ceritanya saya keluar dari zona Eropa aja deh. Itulah kenapa disebut dengan Brexit. Keluar dari zona Eropa Inggrisnya. Iya. Nah, pada saat keluar, sekarang piutang saya gimana? Bikin proposal ke Uni Eropa. Uni Eropa lihat, nggak setuju. Ditolak. Nggak keluar. Terus Inggris rapat lagi dengan parlemennya. Ini gimana nih? Sudah jadi seperti ini. Diajuin lagi ke Eropa. Eropa lihat, ditolak lagi gitu. Akhirnya molor nggak karu-karuan. Nggak sampai sekarang nggak selesai ya. Nggak selesai. Akhirnya sampai si Boris juga waktu dia terpilih sebagai Perdana Menteri dia bilang pokoknya kita keluar dari zona Eropa. Itu sempat naik ya, pound sterlingnya ya sempat naik, tapi ya akhirnya ya turun lagi juga gitu. Dan sekarang ini bisa dikatakan adalah faktor US dollarnya ya, mungkin peralihan antara Trump ke Joe Biden ya. Aku pernah dengar banyak banget yang bilang kalau misalnya trading forex itu bahaya, terus sering bikin loss lah atau apa gitu. Nah, kan sebetulnya nggak gitu juga kan. Nah, tadi kata Hori bilang harus pasang stop loss. Nah, itu gimana dong? Kenapa kita harus selalu pasang stop loss dan kenapa harus benar-benar hati-hati? Nah, itu gimana? Ya tidak semua trader ya, tidak semua trader, tapi hanya sedikit trader yang disiplin menggunakan stop loss. Itu termasuk manajemen risiko kan ya? Termasuk, dan itu adalah pilihan yang terbaik menurut saya sih. Ada manajemen risiko itu yang dilakukan adalah pertama menggunakan stop loss ya. Yang kedua mungkin average. Average itu buy, dia turun di buy lagi, dia turun di buy lagi terus sampai duitnya ada. Kalau duitnya nggak ada nggak usah. Nah, ya kan. Kalau duitnya nggak ada, injek lagi ya kan. Nah, siap. Ini saya tidak menyarankan. Yang average. Average betul. Saya tidak menyarankan. Average boleh lah. Kalau duitnya banyak. Betul. Kalau berani top up. Betul. Dan ya ini sih cukup berbahaya ya. Terus ada lagi yang ketiga. Ini agak halus. Apaan tuh agak halus? Locking. Buy, dia turun di sell. Dia mau naik mau turun, minusnya tetap. Iya kan? Iya ya. Nah, nggak untung-untung, kapan untungnya? Betul. Tetapi yang terjadi apa di sini? Hasil akhir locking itu pasti average. Sama aja ya. Bahaya juga, iya kan? Jadi pilihan yang mungkin paling bijaksana menurut saya adalah stop loss. Berarti disiplin. Dan itu harus selalu kita lakukan ya. Harus. Jangan ngambil posisi kalau tidak ada stop loss. Iya, nanti takutnya kalau misalnya dibiarin, ya udah yakin ini bakal naik nih, diambil buy, turun nggak naik, nggak naik, ya habis lama-lama. Iya betul sekali. Makanya ya. Jadi kita kalau misalnya kita mau trading itu kita benar-benar harus disiplin. Jangan lupa pasang stop loss juga daripada uangnya habis. Betul sekali. Oke, thank you so much for the time. Terima kasih. Kita udah sharing banyak nambah ilmu nih. Itu pokoknya yang harus kita ingat di sini kalau misalnya kalian mau trading harus jangan lupa manajemen risiko, pasang stop loss. Disiplin. Betul. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.